Bayangkan, putri kesayanganmu muntah darah setiap hari. Setiap jam 12 malam, suaranya berubah menjadi geraman iblis, dan paku-paku berkarat keluar dari mulutnya. Sang ayah yang konglomerat sudah putus asa. Di satu sisi, dukun Gunung Kawi minta tumbal nyawa. Di sisi lain, dokter bilang ini mustahil disembuhkan. Namun, saat dibawa ke hadapan Mbah Hamid Pasuruan, kiai karismatik itu tidak memberi obat, tidak memberi jimat. Beliau hanya memberikan sebotol air putih. Narator nada merendah, penuh misteri. Tapi anehnya, begitu air itu diminum, yang keluar dari perut anak itu bukan cuma penyakit, tapi dosa-dosa masa lalu ayahnya yang mengerikan. Apa sebenarnya yang disembunyikan sang ayah? Dan bagaimana bisa air putih biasa berubah menjadi air keras bagi jin pengganggu? Siapkan tisu dan hati yang lapang. Kisah nyata karomah Mbah Hamid ini akan menampar kita yang terlalu cinta dunia. Sebelum kita mulai, mari kita bersihkan hati. Tekan tombol like dan subscribe sebagai tanda cinta kita kepada para wali Allah. Mari kita berdoa bersama di kolom komentar. Ya Allah, dengan barokah Mbah Hamid, sembuhkanlah penyakit kami, baik medis maupun non-medis, dan jauhkan keluarga kami dari harta yang haram. Ketik amiin atau kirim Al-Fatihah di kolom komentar sekarang. Semoga yang mengetik amiin, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarik napas dalam-dalam. Inilah karomah air putih Mbah Hamid Pasuruan. Bunyi bip-bip ritmis dari mesin elektrokardiogram EKG menjadi satu-satunya suara yang mengisi keheningan mencekam di ruang VVIP Tulip pertama. Ruangan itu luas, dingin, dan berbau antiseptik yang menyengat. Di sudut ruangan, sofa kulit impor berwarna krem diduduki oleh Hendra, seorang pengusaha properti papan atas di Jawa Timur. Wajahnya kusut, kemeja mahalnya lecek, dan matanya merah dikelilingi lingkaran hitam pekat akibat kurang tidur selama berhari-hari. Di atas ranjang pasien yang dikelilingi berbagai peralatan medis canggih, terbaring Alia, putri semata wayangnya yang baru berusia 10 tahun. Pemandangan Alia sungguh menyayat hati. Gadis kecil yang dulunya periang, juara kelas, dan lincah berlarian di taman rumah mereka yang luas, kini tampak seperti kerangka hidup. Kulitnya pucat pasi, nyaris transparan, menampakkan urat-urat biru di bawahnya. Pipinya cekung, rambutnya rontok parah, dan bibirnya kering pecah-pecah. Hendra menatap putrinya dengan rasa frustrasi yang mendalam. Sebagai seorang konglomerat, ia terbiasa menyelesaikan semua masalah dengan uang. Ada masalah hukum, sewa pengacara termahal, ada masalah bisnis, bayar konsultan terbaik. Tapi malam ini, di hadapan tubuh putrinya yang ringkih, saldo rekening banknya yang miliaran rupiah, terasa tidak ada harganya. Pintu ruangan terbuka perlahan. Dokter Gunawan, spesialis penyakit dalam senior yang memimpin tim medis Alia, masuk dengan langkah gontai. Di belakangnya, seorang perawat membawa tumpukan berkas hasil laboratorium terbaru. Hendra segera berdiri, harapan kembali menyala di matanya. Bagaimana, Dok? Hasil tes sumsum tulang belakangnya sudah keluar. Apa hasilnya? Leukemia, autoimun. Tolong katakan sesuatu, Dok. Berapapun biayanya, siapkan obat terbaik. Kalau perlu kita terbangkan Alia ke Singapura malam ini juga. Dokter Gunawan menghela napas panjang, lalu meletakkan berkas itu di meja. Ia melepas kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya. Gestur tubuh yang sangat tidak disukai Hendra. Pak Hendra? Suara dokter itu terdengar ragu. Kami sudah melakukan semua tes yang mungkin dilakukan dalam ilmu kedokteran modern. MRI, CT scan, endoskopi, biopsi, hingga tes genetika. Hasilnya, Dokter Gunawan berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Semuanya negatif. Normal, normal. Suara Hendra meninggi, menggema di ruangan sunyi itu. Dokter Buta, lihat anak saya, dia muntah darah. Setiap hari, berat badannya turun 15 kilo dalam sebulan, dan dia lumpuh total. Bagian mana yang normal? Secara fungsional organ, Pak, semuanya bekerja. Jantungnya bagus, paru-parunya bersih,
Ginjalnya normal, tidak ada infeksi bakteri, tidak ada virus, tidak ada sel kanker. Secara medis, ini disebut idiopatik, penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Tubuh Alia mogok kerja tanpa alasan medis yang jelas. Hendra terduduk lemas di sofa. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada vonis kanker sekalipun. Jika penyakitnya jelas, musuhnya jelas, ia bisa melawannya. Tapi ini, ia berperang melawan hantu. Ada satu hal lagi, Pak. Tambah perawat yang mendampingi dokter itu dengan suara bergetar. Kejadian tadi, malam, saat Bapak pulang sebentar mengambil baju, ada apa? Tanya Hendra tajam. Saat kami mau mengganti infus Alia jam 12 malam, Alia, perawat itu tampak ketakutan. Dia bangun, Pak. Matanya melotot putih semua. Dan dia berbicara, tapi bukan suara Alia. Suaranya berat, seperti laki-laki tua yang marah. Dia bilang, hutang nyawa dibayar nyawa. Tanah ini milik kami. Lalu ranjangnya berguncang sendiri sampai rodanya bergeser. Hendra cium bulu kuduknya, meremang. Logika rasionalnya sebagai lulusan universitas luar negeri menolak cerita itu. Hantu, kerasukan. Itu cerita film horor pisisan. Tapi melihat ketakutan murni di mata perawat itu, dan melihat kondisi Alia yang tidak masuk akal, benteng logikanya mulai retak. Itu mungkin halusinasi akibat demam tinggi. Sela Dokter Gunawan cepat mencoba tetap ilmiah, meski wajahnya sendiri tampak ragu. Kami sudah berikan sedatif dosis tinggi. Saran saya, Pak Hendra, mungkin Bapak bisa mempertimbangkan pendekatan non-medis. Bukan karena saya percaya klinik, tapi kadang psikologis dan spiritual pasien berpengaruh. Dokter dan perawat itu pamit keluar, meninggalkan Hendra sendirian dalam kebingungan. Tiba-tiba, tubuh Alia diranjang mengejang hebat. Monitor EKG yang tadinya stabil, tiba-tiba berbunyi kencang tak beraturan. Bip, 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 bip. Alia, Hendra berlari memeluk anaknya. Alia membuka mata. Benar kata perawat tadi, sorot matanya bukan milik Alia. Tatapan itu kosong tapi jahat. Menatap Hendra dengan kebencian yang mendalam. Mulut Alia terbuka dan sebuah suara geraman rendah keluar dari tenggorokan kecil itu. Kena kau, Tuan Tanah. Hehehe. Hendra mundur terhuyung-huyung hingga menabrak tiang infus. Jantungnya berpacu secepat kilat. Ini bukan penyakit biasa. Ini adalah teror. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang sukses, Hendra merasa benar-benar tidak berdaya, kecil, dan ketakutan. Di luar jendela kaca, kilat menyambar membelah langit malam Surabaya. Seolah menandakan, badai besar baik fisik maupun batin akan segera menghantam kehidupan keluarga Hendra. Sinar matahari pagi yang cerah gagal menghangatkan suasana di dalam rumah mewah bergaya Mediterania milik Hendra. Rumah seluas 800 meter persegi itu terasa dingin, lembab, dan asing. Sejak Alia sakit, para pembantu rumah tangga banyak yang minta berhenti. Mereka mengaku sering melihat bayangan hitam besar berdiri di pojok tangga atau mendengar suara tangisan anak kecil dari kolam renang di tengah malam. Hendra duduk di meja makan marmer yang panjang, hanya ditemani secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Ia baru saja pulang dari rumah sakit untuk mandi dan mengambil beberapa dokumen. Istrinya, Rina, duduk di hadapannya dengan wajah sembab. Mas, Rina membuka suara, memecah keheningan yang menyiksa. Aku sudah tidak kuat. Semalam Dokter Gunawan bilang, Alia harus masuk ICU lagi, karena napasnya berhenti 2 menit. Medis sudah angkat tangan, Mas. Hendra memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Lalu kita harus apa, Rin? Rumah sakit di Singapura menolak karena kondisi Alia terlalu lemah untuk diterbangkan. Amerika juga sama. Rina mengeluarkan secarik kertas lusuh dari saku dasternya. Ia menyodorkannya ke hadapan Hendra. Tadi pagi Pak Debroto telepon lagi. Dia mendesak kita. Katanya waktu Alia tinggal sedikit, ucap Rina dengan suara bergetar. Hendra mengambil kertas itu. Tertulis sebuah alamat di daerah terpencil di lereng Gunung Kawi, Malang Selatan, serta daftar persyaratan. Ayam cemani darah hitam, kembang 7 rupa, potongan kuku pasien, dan tanah kuburan lama. Dukun lagi,
desis Hendra sinis, melempar kertas itu ke meja. Rina, kita ini orang berpendidikan. Kita hidup di zaman modern. Masa nasib anak kita diserahkan ke mbah dukun yang tidak jelas? Itu syirik? Rin, dosa besar. Tapi anak kita mau mati, Mas. Rina berteriak histeris. Air matanya tumpah ruah. Persetan dengan dosa, persetan dengan logika. Kalau Mas Hendra nggak mau, biar aku sendiri yang berangkat ke sana. Pak Debroto bilang, orang pintar ini sakti. Dia bisa memindahkan penyakit ke kambing atau ayam. Sudah banyak pejabat yang sembuh di sana. Apa salahnya kita coba? Demi Alia, Mas. Demi Alia. Hendra terdiam melihat istrinya yang hancur. Hatinya goyah. Iman di dadanya memang tipis. Baginya, agama hanyalah rutinitas Jumat atau kartu identitas di KTP. Jika memang dukun itu bisa menyelamatkan Alia, apakah dia peduli soal dosa? Bukankah menyelamatkan nyawa adalah prioritas? Biayanya? Tanya Hendra pelan. Mulai berkompromi dengan setan, 50 juta untuk ritual awal. Kalau berhasil, dia minta tumbal sapi limosin. Uang bukan masalah buat kita kan, Mas? Desak Rina. Hendra mengangguk lemah. Baiklah, siapkan supir. Nanti sore kita berangkat ke Malang. Keputusan itu diambil. Atmosfer rumah mendadak terasa makin berat. Angin kencang tiba-tiba membanting pintu dapur hingga tertutup keras. Brok, Hendra beranjak ke ruang kerjanya untuk mengambil uang tunai di brankas. Saat ia membuka laci meja kerjanya, matanya tertumbuk pada sebuah foto lama. Foto masa kuliahnya bersama sahabat karibnya, Ilham. Di foto itu, mereka berdua tersenyum lebar mengenakan jaket alma mater. Ilham kini sudah menjadi ustadz, pengasuh pesantren kecil di pinggiran kota. Sudah lama Hendra tidak menghubunginya karena merasa berbeda kasta pergaulan. Tiba-tiba, ponsel Hendra bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Nama pengirimnya membuat jantung Hendra berhenti berdetak sejenak. Ustadz Ilham, Assalamualaikum, Mas Hendra. Entah kenapa, pagi ini hati saya tidak enak memikirkan jenengan Anda. Saya dengar Alia sakit keras. Mas, tolong jangan ambil jalan pintas yang dimurkai Allah. Syirik itu dosanya tidak diampuni, dan efeknya akan memakan korban lebih banyak. Jangan ke dukun. Hendra menjatuhkan ponselnya ke meja. Tangannya gemetar hebat. Bagaimana Ilham tahu? Apakah dia memasang CCTV di rumah ini? Atau apakah ini teguran langsung dari Tuhan? Hendra memungut ponselnya kembali dengan tangan berkeringat. Ia mengetik balasan dengan jari kaku. Tats, saya putus asa. Dokter menyerah. Alia diganggu hal gaib. Istri saya mau ke Gunung Kawi. Kalau tidak ke sana, Alia mati. Tanda typing muncul cukup lama di layar Ilham. Lalu balasan masuk. Mati hidup itu urusan Allah, Mas. Jangan mendahului takdir. Kalau Mas Hendra percaya saya, batalkan ke Malang. Besok pagi saya jemput. Kita ke Pasuruan. Kita sowan. Berkunjung ke Mbah Hamid. Beliau waliullah. Kita minta doa. Bukan minta mantra. Obatnya cuma air putih dan barokah orang saleh. Yakinlah, Mas. Jangan gadaikan iman di saat genting seperti ini. Hendra membaca pesan itu berulang-ulang. Di satu sisi, tawaran dukun Gunung Kawi menjanjikan solusi instan magis. Di sisi lain, ajakan Ilham terasa lebih menenangkan hati, meski terdengar terlalu sederhana. Cuma air putih, apa masuk akal? Hendra menatap brankasnya yang terbuka, penuh tumpukan uang merah. Uang itu hasil dari berbagai proyek, yang jujur maupun yang abu-abu. Ya Tuhan, bisik Hendra, jika engkau masih peduli padaku, tunjukkan jalan mana yang benar. Hendra menarik napas panjang, lalu berteriak, memanggil istrinya. Rina, batalkan ke Malang. Bilang ke Pak Debroto kita tidak jadi datang. Apa Mas gila? Rina muncul di pintu dengan wajah marah. Kita ke Pasuruan besok bersama Ilham. Kita cari kiai, bukan dukun. Kalau Alia sembuh, dia harus sembuh dengan cara yang halal. Aku tidak mau menyelamatkan nyawanya, tapi mengorbankan akidahnya. Keputusan itu diucapkan dengan tegas. Anehnya, begitu Hendra selesai bicara, rasa dingin yang menyelimuti rumah itu perlahan menghangat.
Seolah ada pasukan malaikat yang baru saja memenangkan pertempuran melawan iblis yang membisikkan keputusasaan di telinga Hendra. Tapi ujian belum selesai. Perjalanan ke Pasuruan besok akan membuka tabir gelap masa lalu Hendra yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Mobil Pajero Sport hitam milik Hendra melaju membelah jalan tol Gempol Pasuruan. Di dalamnya, keheningan terasa canggung. Ustadz Ilham duduk di kursi depan, di samping Hendra yang menyetir. Sementara Rina duduk di belakang, memeluk tas berisi pakaian ganti Alia, matanya bengkak sisa tangisan semalam. "Tats," Hendra membuka percakapan. Matanya tetap fokus ke jalan. "Jujur saja, saya nurut sama sampean, bukan karena saya yakin 100%, tapi karena saya takut dosa syirik seperti yang sampean bilang. Logika saya masih menolak. Alia ini sakit parah, Tats. Medis angkat tangan, dukun bilang santet. Lalu kita ke Pasuruan, cuma mau minta air? Apa Kiai Hamid itu tabib? Apa beliau punya ramuan herbal?" Ustadz Ilham tersenyum tenang, memandang hamparan sawah yang melesat di luar jendela. "Mas Hendra, Mbah Hamid Keyec, Abdul Hamid itu bukan tabib, bukan dukun, bukan pula dokter. Beliau itu ulama, waliullah, kekasih Allah. Lalu hubungannya dengan penyakit apa?" Serga Hendra. Nada skeptisnya tak bisa disembunyikan. "Begini logikanya, Mas. Kalau Mas Hendra punya masalah hukum berat, Mas bisa saja baca buku hukum sendiri dan membela diri di pengadilan. Tapi kalau Mas kenal dekat, sangat dekat, dengan presiden atau raja, Mas cukup matur bilang ke presiden. Maka presiden yang akan menyelesaikan masalah itu dengan satu tanda tangan atau satu telepon. Mbah Hamid itu orang dalamnya langit. Doa beliau itu jalur tol, VVIP pass, langsung menembus ke arsy, tanpa terhalang dosa-dosa seperti yang menyelimuti doa kita." Hendra terdiam. Analogi bisnis itu cukup masuk akal baginya. "Tapi ingat, Mas," tambah Ilham, wajahnya berubah serius. "Kesana jangan cuma bawa badan, bawa hati, kosongkan gelas. Jangan merasa diri pejabat atau orang kaya. Di sana, di hadapan aulia, kita ini cuma debu." Memasuki kota Pasuruan, suasana berubah drastis. Jalanan menuju kawasan Masjid Jami Al-Anwar macet total. Bukan macet karena kecelakaan, tapi karena lautan manusia. Ribuan orang berpakaian putih-putih, bersarung, berpeci hitam, tumpah ruah di jalanan. Hendra harus memarkir mobilnya hampir 1 kilometer dari lokasi. "Kita jalan kaki, Mas?" ajak Ilham. Hendra mengerenyit. Matahari Pasuruan sedang terik-teriknya. Ia terbiasa turun di lobi gedung ber-AC. Bukan berjalan di aspal panas, berdesakan dengan tukang becak, pedagang asongan, dan santri. Kemeja mahalnya mulai basah oleh keringat. Sepatu kulitnya berdebu, ramai sekali. "Ada acara apa ini, Haul?" tanya Hendra sambil mengelap keringat dengan sapu tangan. "Bukan, ini hari biasa," jawab Ilham santai. "Setiap hari memang begini. Ribuan orang datang dari seluruh penjuru Nusantara. Mereka datang membawa jutaan masalah. Sakit keras, bangkrut, terlilit hutang, jodoh seret, atau sekadar ingin melihat wajah Mbah Hamid untuk menenangkan hati." Dek. Hendra merasa tertampar. Ia pikir masalahnya adalah yang paling berat sedunia. Ternyata di sini, ia hanyalah satu dari ribuan orang yang butuh pertolongan Tuhan. Kesombongannya sebagai orang kaya mulai terkikis perlahan. Di kerumunan ini, tidak ada yang peduli dia punya mobil apa atau saldo berapa. Semua sama-sama berkeringat, sama-sama berharap. Rina yang biasanya manja dan mengeluh kepanasan, kali ini tampak diam. Matanya menyapu wajah-wajah orang di sekitarnya. Ada ibu tua yang menggendong anak hidrosefalus. Ada bapak-bapak yang dituntun karena buta. Wajah mereka lelah, tapi penuh harap. "Masya Allah," bisik Rina. "Ternyata banyak yang lebih menderita dari kita ya, Mas." Mereka akhirnya sampai di gang masuk, menuju dalam rumah kediaman Mbah Hamid, yang terletak tepat di belakang Masjid Agung. Antrean mengular panjang. Mereka harus menunggu di teras yang penuh sesak. Hendra duduk bersila di lantai tegel yang dingin. Kakinya kesemutan. Egonya memberontak, ingin menyela antrean,
dengan membayar penjaga. Tapi tatapan tajam Ustadz Ilham menahannya. Sabar. Ini bagian dari obatnya. Melunturkan kesombongan. Bisik Ilham, seolah membaca pikiran Hendra. 1 jam berlalu. Pintu ruang tamu utama akhirnya dibuka. Aroma wangi yang sangat khas menyeruak keluar. Bukan parfum mahal, tapi wangi yang menenangkan jiwa. Seperti wangi dupa gaharu bercampur wangi bunga melati yang segar. Hendra melangkah masuk dengan jantung berdegup kencang. Di ujung ruangan yang sederhana, namun berkarisma itu, duduklah sosok tersebut. K.H. Abdul Hamid. Beliau mengenakan jubah putih bersih dan sorban yang disampirkan di bahu. Wajahnya menunduk khusyuk. Ketika beliau mengangkat wajahnya, Hendra terpaku. Ia belum pernah melihat wajah sebening itu. Kulit beliau bersinar, teduh, sejuk seperti embun pagi. Tidak ada guratan kemarahan atau kelelahan. Meski melayani ribuan tamu, Hendra merasa kecil. Sangat kecil. Seketika itu juga, rasa panas, lelah, dan kesal karena macet tadi hilang, tak berbekas. Hatinya yang gersang, tiba-tiba basah. Tanpa sadar, air mata menetes di pipi Hendra. Ini bukan sekadar pertemuan fisik, ini adalah pertemuan ruhani. Hendra sadar, ia tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa. Ia sedang berhadapan dengan cermin bening yang akan memantulkan segala noda hitam di dalam dirinya. Di dalam ruang tamu yang hening itu, waktu seakan berhenti berputar. Ratusan tamu duduk menunduk, tak ada yang berani bersuara keras. Bahkan, napas pun diatur agar tidak mengganggu ketenangan sang tuan rumah. Hendra duduk bersimpuh di barisan ketiga dari depan. Ia sudah menyiapkan skenario di kepalanya. Layaknya presentasi bisnis, ia ingin menjelaskan kronologi penyakit Alia secara detail. Hasil lab negatif, gejala muntah darah, teriakan aneh jam 12 malam, dan penolakan dokter. Ia ingin memastikan Mbah Hamid paham betapa kompleksnya masalah ini. Giliran barisan depan selesai. Kini giliran barisan Hendra untuk maju sowan, menghadap dan bersalaman. Keringat dingin membasahi punggung Hendra. Saat ia menyeret lututnya maju mendekati Mbah Hamid, ia merasakan aura wibawa yang sangat kuat. Bukan aura menakutkan seperti pejabat korup yang sering ia temui, melainkan aura kasih sayang yang begitu besar, hingga membuat pendosa merasa malu. Ustadz Ilham maju lebih dulu, mencium tangan Mbah Hamid. Sang kiai tersenyum dan menepuk bahu Ilham pelan, seolah menyapa kawan lama. Kini giliran Hendra. Hendra mengulurkan kedua tangannya, menyentuh tangan Mbah Hamid yang halus dan sejuk. Saat Hendra menunduk untuk mencium tangan itu, lidahnya keluh. Skenario penjelasan medis yang ia susun di kepala mendadak buyar. Hilang semua. Tenggorokannya tercekat. "Mbah, anak saya." Hanya itu yang mampu keluar dari mulut Hendra. Suaranya pecah menjadi isak tangis. Hendra menangis terseduh-seduh di pangkuan Mbah Hamid. Pertahanan dirinya sebagai lelaki sukses runtuh total. Ia merasa seperti anak kecil yang mengadu pada ayahnya setelah melakukan kesalahan besar. Mbah Hamid tidak menarik tangan beliau. Beliau membiarkan Hendra menumpahkan segala kegelisahannya. Tangan kiri sang kiai mengusap punggung Hendra dengan lembut. Usapan itu rasanya aneh, menghantarkan rasa hangat yang menjalar ke seluruh tubuh, meredakan ketegangan syaraf yang selama ini menyiksanya. Setelah tangis Hendra mereda, Mbah Hamid mengangkat wajahnya. Beliau menatap mata Hendra. Tatapan itu, ya Allah, tatapan itu seolah menembus daging, tulang, hingga ke dasar hati Hendra yang paling gelap. Tanpa Hendra sempat bercerita tentang Alia yang muntah darah atau kerasukan, Mbah Hamid tiba-tiba berbisik pelan dalam bahasa Jawa halus. "Anakmu ikut titipan lenak. Wadah sing resik bersih. Ojo diisi barang kotor. Nek wadahe kotor, diisi susu murni pun dadi racun. Anakmu itu titipan, nak. Wadah yang bersih, jangan diisi barang kotor. Kalau wadahnya kotor, diisi susu murni pun jadi racun." Dek, jantung Hendra seakan berhenti berdetak. Wajahnya pucat pasi. Kalimat itu singkat, tapi menghantam ulu hatinya lebih keras daripada pukulan palu godam. Hendra langsung teringat kejadian 2 bulan lalu. Proyek pembebasan lahan untuk apartemen mewah
di Surabaya Barat. Ada sengketa tanah dengan warga kampung kumuh. Hendra, demi mengejar target investor, menyuap pejabat pertanahan, dan menyewa preman untuk mengintimidasi warga agar mau pindah dengan ganti rugi murah. Ada tangisan ibu-ibu tua yang rumahnya digusur ekskavator saat itu. Dan uang bonus dari proyek berdarah itulah yang Hendra gunakan untuk merenovasi kamar Alia menjadi sangat mewah, membelikan mainan mahal, dan memberi makan keluarganya. Barang kotor. Hendra gemetar. Mbah Hamid tahu. Tanpa perlu diceritakan, Mbah Hamid tahu sumber penyakit Alia. Ternyata, Alia bukan sakit karena virus, bukan pula sekadar disantet orang. Alia sakit karena tubuh sucinya menolak makanan haram dan karma buruk yang dibawa ayahnya pulang ke rumah. Hendra hendak membuka mulut untuk mengaku, tapi Mbah Hamid meletakkan jari telunjuk di bibir, memberi isyarat untuk diam. Aib itu cukup diketahui mereka berdua dan Allah. Mbah Hamid kemudian mengambil sebuah botol air mineral ukuran 1,5 liter yang ada di meja. Beliau membuka tutupnya. Bibir beliau berkomat kamit melantunkan doa yang tak terdengar jelas, diselingi bacaan Al-Fatihah dan syalawat. Lalu beliau meniup air itu, sederhana sekali. Tidak ada asap kemenyan, tidak ada keris, tidak ada teriakan mantra. Bawa pulang, kata Mbah Hamid sambil menyerahkan botol itu. Bersihkan rumahmu dari barang yang syubhat samar, atau ragu dan haram. Minta ampun sama Gusti Allah. Air ini minumkan ke anakmu, dan siramkan di pojok-pojok kamarnya. Insya Allah, waras sembuh. Hendra menerima botol itu dengan tangan gemetar, seolah menerima berlian paling berharga di dunia. Mbah, apa dosaku bisa diampuni? Tanya Hendra lirih, penuh penyesalan. Mbah Hamid tersenyum lebar, senyum yang sangat indah. Gusti Allah itu maha luas ampunannya, Le. Lebih luas dari dosamu. Asal kamu sungguh-sungguh mau balik. Hendra mundur dengan rasa hormat yang mendalam. Ia keluar dari dalam dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Botol air di tangannya terasa berat. Bukan karena isinya, tapi karena tanggung jawab yang menyertainya. Obat Alia ternyata bukan di botol itu semata. Obat utamanya adalah tobat Hendra. Air itu hanyalah wasilah sarana untuk membersihkan kotoran non-medis yang bersarang di tubuh putrinya. Di perjalanan menuju parkiran mobil, Rina bertanya, "Apa kata Mbah Hamid, Mas? Beliau kasih resep apa?" Hendra menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Beliau tidak kasih resep obat, Rin. Beliau menyuruhku membuang racun yang selama ini aku bawa pulang ke rumah. Malam nanti akan menjadi pembuktian. Apakah air doa Sang Wali mampu melawan kekuatan jahat yang bersarang di tubuh Alia? Pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai." Suasana kamar rumah sakit terasa lebih berat dari biasanya. Lampu kamar sengaja diredupkan. Di luar, hujan deras mengguyur kota Surabaya disertai petir yang menyambar-nyambar. Seolah alam turut merasakan ketegangan yang terjadi di kamar VVIP itu. Hendra, Rina, dan Ustadz Ilham duduk mengelilingi ranjang Alia. Botol air mineral yang dibawa dari Pasuruan diletakkan di atas meja nakas. Bersinar samar tertimpa cahaya lampu tidur. "Mas, sudah hampir jam 12, bisik Rina. Tangannya mencengkeram lengan Hendra kuat-kuat. Wajahnya pucat ketakutan. Trauma kejadian-kejadian sebelumnya menghantuinya. Hendra mengangguk. Ia menatap jam dinding. Jarum detik berdetak lambat, serasa mengejek kecemasannya. Hendra sudah melakukan apa yang diperintahkan hatinya sepulang dari Pasuruan tadi. Ia menelepon staf keuangannya, memerintahkan untuk menghitung ulang semua aset yang didapat dari proyek sengketa tanah itu. Ia berniat menyumbangkan semuanya. Ia sudah berniat tobat. Pukul 00,0 WIB. Seketika, suhu ruangan turun drastis. Hawa dingin menusuk tulang. Alia yang tadinya tertidur tenang, tiba-tiba membuka mata. Brok, jendela kamar yang terkunci rapat tiba-tiba terbuka sendiri, dibanting oleh angin kencang yang entah datang dari mana. Gorden melambai-lambai liar seperti hantu. Harga! Alia menjerit. Tubuhnya melengkung ke atas posisi yang dengan tidak wajar. Tulang-tulangnya berbunyi, krek-krek mengerikan. Matanya melotot, pupilnya hilang,
menyisakan warna putih semua. "Jangan ganggu aku. Anak ini tumbal kami." Suara itu keluar dari mulut Alia. Berat, serak, dan penuh amarah. Itu suara iblis yang mengklaim hak atas tubuh yang diberi makan dari harta haram. Rina menjerit dan menutup telinganya. Ustadz Ilham segera berdiri, memutar tasbihnya, dan melantunkan ayat kursi dengan lantang. Allahu la ilaha illahu hayyul qayyum. Makhluk di dalam tubuh Alia tertawa mengejek. "Haha, bacaanmu tidak mempan. Bapaknya sendiri yang mengundang kami masuk lewat suap yang dia makan." Hendra gemetar. Kata-kata makhluk itu mengonfirmasi ucapan Mbah Hamid. Iblis itu masuk karena celah dosa yang ia buat. Rasa bersalah bercampur marah meledak di dada Hendra. Ia tidak mau kalah. Ia adalah ayah. Ia harus menyelamatkan anaknya. Hendra menyambar botol air dari Mbah Hamid. Ia menuangkannya ke dalam gelas plastik. "Bismillahirrohmanirrohim," ucap Hendra. Kali ini, ucapan bismillah itu berbeda. Bukan sekadar di bibir. Hendra mengucapkannya dengan hati yang hancur, hati yang pasrah, hati yang memohon ampunan Allah. "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, sembuhkan anakku dengan barokah." Doa Mbah Hamid. Hendra mendekati ranjang. Alia makhluk itu meludah ke arah Hendra. Cairan ludahnya berwarna hitam dan bau busuk. "Pergi, pegang kakinya Tats. Pegang tangannya, Ma!" teriak Hendra. Ustadz Ilham memegangi kaki Alia yang menendang-nendang dengan kekuatan setara orang dewasa. Rina, dengan sisa keberanian seorang ibu, memeluk tubuh bagian atas anaknya. Hendra memaksakan gelas itu ke mulut Alia yang terkatup rapat. "Minum, Nak. Minum. Bismillah." Hendra berhasil meneteskan sedikit air itu ke bibir Alia. Reaksinya instan dan dahsyat. Begitu air doa Mbah Hamid menyentuh lidah Alia, gadis kecil itu menjerit melengking seolah-olah dia baru saja menelan bara api neraka. PAASSAMPUUN. Asap tipis, benar-benar asap putih keluar dari mulut dan pori-pori kulit Alia. Baunya seperti belerang dan daging gosong. Air yang bening dan sejuk itu, bagi entitas jahat di dalamnya, terasa seperti timah panas yang mendidih. Hendra tidak berhenti. Ia terus meminumkan air itu. "Keluar kau, ini bukan tempatmu." Tubuh Alia kejang hebat, perutnya bergolak. K. Alia muntah. Bukan cairan lambung biasa. Ia memuntahkan cairan hitam pekat, seperti aspal cair yang lengket. Bersamaan dengan itu, keluar benda-benda aneh. Paku-paku kecil yang sudah berkarat, silet, dan gumpalan rambut yang terikat benang merah. Benda-benda santet itu berjatuhan ke lantai ubin rumah sakit, menimbulkan bunyi terang-terang. Baunya busuk luar biasa, memenuhi seluruh ruangan, hingga membuat Rina hampir pingsan. Muntahan itu terus keluar, seolah menguras habis segala kotoran mistis dan penyakit medis yang bersarang di tubuh mungil itu. Hendra terus memeluk anaknya, mengusap punggungnya sambil tak henti beristighfar. "Astagfirullah, astagfirullah, maafin Papa, Nak." Napasnya yang tadi memburu seperti banteng, tiba-tiba menjadi halus dan teratur. Demamnya hilang total. Kulitnya yang tadi pucat mayat, perlahan mulai merona merah muda. Alia membuka matanya perlahan, bola matanya kembali normal. Coklat terang yang indah. Ia menatap ayahnya dengan bingung. "Papa, kok bau busuk?" "Alia lapar, Pa. Mau nasi goreng?" bisiknya lemah. Suara asli anak kecil yang polos. Hendra, Rina, dan Ustadz Ilham merosot ke lantai. Tangis bahagia pecah di antara mereka. Air mata Hendra menetes membasahi wajah Alia. Malam itu, Hendra menyaksikan sendiri. Logika bisa kalah, dukun bisa salah, tapi doa kekasih Allah tidak pernah meleset. Sinar matahari pagi
menerobos masuk lewat celah gorden kamar VVIP Tulip 1, membawa harapan baru yang cerah. Dokter Gunawan berdiri mematung di samping ranjang Alia. Ia memegang stetoskopnya dengan tangan gemetar, lalu memeriksa ulang hasil ronsen terbaru yang baru saja keluar dari radiologi. Ini mustahil, gumam Dokter Gunawan berulang kali. Keringat dingin muncul di dahinya. Bagaimana bisa? Kenapa, Dok? Tanya Hendra, yang pagi ini tampak jauh lebih segar, meski matanya masih sembab. Dokter Gunawan menatap Hendra dengan tatapan tak percaya. Pak, masa aneh yang kemarin terlihat menekan lambung Alia hilang, bersih total. Paru-parunya yang kemarin penuh flek, sekarang bersih seperti tidak pernah sakit. Fungsi hatinya normal. Alia sembuh total, Pak. Ini keajaiban medis, saya tidak punya penjelasan ilmiah untuk ini. Dokter itu menatap botol air mineral di meja yang tinggal separuh. Bapak kasih obat apa semalam? Herbal impor. Hendra tersenyum tipis, menatap botol air doa dari Mbah Hamid itu. Obatnya cuma air putih, Dok. Dan tobatnya seorang ayah. Dokter Gunawan menggeleng-gelengkan kepala. Takjub. Ia menandatangani surat izin pulang hari itu juga. Namun, bagi Hendra, kesembuhan Alia bukanlah akhir cerita, melainkan awal dari kehidupan barunya. Ia sadar, Allah memberinya kesempatan kedua. Alia selamat, bukan karena Hendra hebat, tapi karena belas kasih Allah melalui perantara Mbah Hamid. Seminggu setelah Alia pulang ke rumah dan bisa berlarian kembali, Hendra melakukan aksi yang membuat geger rekan-rekan bisnisnya. Pagi itu, di sebuah kampung kumuh di pinggiran Surabaya, lokasi sengketa tanah yang dulu ia menangkan dengan cara curang, Hendra datang, bukan membawa ekskavator atau preman, melainkan membawa truk berisi sembako dan amplop tebal. Hendra mengumpulkan warga di balai desa. Di hadapan ibu-ibu yang dulu menangis karena digusur, Hendra, sang konglomerat sombong itu, berlutut. Bu, Pak. Suara Hendra bergetar lewat mikrofon. Saya minta maaf. Saya yang salah. Tanah ini hak Bapak Ibu. Saya kembalikan sertifikatnya. Dan ini uang ganti rugi atas kerusakan yang saya buat. Tolong maafkan saya, doakan anak saya sehat. Warga terperangah. Hening sejenak, lalu tangis haru pecah. Mereka belum pernah melihat pejabat atau orang kaya mau merendahkan diri sedalam ini. Doa tulus meluncur dari mulut warga miskin itu. Doa yang mungkin lebih cepat menembus langit daripada doa Hendra sendiri. Hendra juga mendatangi panti asuhan, membersihkan hartanya sesuai nasihat Mbah Hamid. Ia membuang semua proyek haram, memutus kontrak suap, dan memulai bisnisnya dari nol dengan cara yang halal thoyiban. Ustadz Ilham menjadi sahabat dekatnya lagi, membimbing Hendra belajar ngaji dari Iqro, meski usianya sudah kepala 4. Suatu sore, Hendra duduk di teras rumahnya yang kini terasa sejuk dan damai. Tidak lagi angker. Alia sedang bermain ayunan di taman, tawanya renyah terdengar. Rina datang membawakan teh hangat. Wajahnya berseri-seri, mengenakan hijab yang baru ia pakai. Hendra menatap langit sore yang jingga. Ia teringat wajah teduh Mbah Hamid Pasuruan. Terima kasih, Mbah. Batin Hendra, karomah Mbah Hamid, bukan sekadar air putih yang menyembuhkan Alia. Karomah terbesar beliau adalah mampu menyentuh hati batu Hendra, mengubahnya dari pecinta dunia menjadi perindu surga, tanpa perlu banyak dalil. Cukup dengan tatapan mata dan keteladanan akhlak. Air itu bening, sebening hati sang wali. Dan kini, hati Hendra pun perlahan mulai jernih, memantulkan cahaya ilahi dalam setiap langkah hidupnya. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah Hendra dan Alia adalah cermin nyata bagi kita semua di zaman modern ini. Seringkali, saat musibah penyakit atau masalah hidup datang bertubi-tubi, iman kita diuji. Kita sibuk mencari obat ke luar negeri, sibuk mencari solusi dengan logika. Bahkan, nauzubillah, tergoda jalan pintas pergi ke dukun karena putus asa. Padahal, kunci kesembuhan itu mungkin ada di dekat kita, namun sering kita abaikan. 1. Makanan yang halal, tubuh yang tumbuh dari yang haram, akan mudah menjadi sarang penyakit dan gangguan setan. 2.
tobat yang sungguh-sungguh. Kadang sakit adalah cara Allah mencuci dosa kita. Ketiga, barokah para wali. Mbah Hamid mengajarkan bahwa karomah bukanlah pertunjukan sihir. Karomah adalah bukti kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Air putih hanyalah sarana, namun doa orang soleh adalah kuncinya. Jangan pernah ragu untuk mendekati ulama, para pewaris Nabi. Mintalah doa mereka, karena di mata Allah, satu doa dari hati yang bersih waliullah bisa mengubah takdir yang tampak mustahil menjadi nyata. Kun fayakun. Semoga kita semua dijaga dari harta yang haram dan keluarga kita diselimuti kesehatan serta keberkahan. Mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah khusus untuk almarhum Al-Arif Billah K. Abdul Hamid bin Abdullah Umar Mbah Hamid Pasuruan. Semoga kita mendapat cipratan barokah beliau. Al-Hadiniyah, Walikuli, Niatin Solihah, Al-Fatihah.